Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Masih ingat Ibu mengajar sejarah di kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Dan untuk kelas 11 IPA, Ibu hanya mengajar sejarah Indonesia dalam satu minggu itu 2 jam. Tapi kalau di kelas 11 IPS, Ibu mengajar dalam seminggu itu 6 jam, 2 jam sejarah Indonesia, dan 4 jam sejarah minat. Maka untuk pesan sebelumnya ya, untuk kelas 11 IPS, mungkin juga jangan bosan dengan Ibu, karena Anda akan ketemu Ibu selama satu minggu itu 6 jam. Oke, pada kesempatan ini kita juga akan memulai ya, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk belajar jarak jauh. Ya, meskipun kemarin sudah pengalaman kalian PJJ di semester kemarin, mungkin juga di semester ini kami masih juga belajar untuk mengalami perubahan. Mungkin kalau kemarin hanya soal-soal yang Ibu tampilkan, nah sekarang untuk mengobati rasa kangen kalian, mungkin kalian bisa melihat Ibu. Nah, mungkin juga nanti di lain kesempatan kita juga akan belajar lebih jauh lagi, mungkin lewat Zoom meeting, Google meeting, dan sebagainya. Oke, pada kesempatan ini kita langsung saja ya untuk pelajaran sejarah Indonesia. Kita ada sekitar 6 KD dan ke-6 KD itu kita akan pelajari di semester 1. Untuk KD pertama 3.1 kita akan mempelajari menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang akan kita pelajari itu sebagai pelopor penjelajahan samudra itu adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, terutama nanti dalam prosesnya masuk ke Indonesia. Ya, seperti yang ada di KD tadi ya, bahwa bangsa Barat yang akan masuk ke Indonesia itu tadi ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Maka kita lihat dulu apa yang terjadi di Eropa ya, karena asal mereka itu dari benua Eropa, maka kita melihat latar belakang kenapa bangsa-bangsa itu datang ke Indonesia. Faktor pendorongnya yang pertama, kalian lihat di situ ada laporan perjalanan Marco Polo. Ada yang tahu Marco Polo? Dia adalah seorang pedagang dari Venesia. Venesia itu ada di negara Italia, dan Marco Polo ini pernah datang ke Indonesia, khususnya pada masa kerajaan Samudra Pasai. Disitulah Marco Polo sebagai orang Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Di berita Eropa, nama Marco Polo inilah yang mengenalkan tentang kerajaan Samudra Pasai. Dan kalau melihat dari laporan perjalanannya, di situ ada buku yang berjudul Sejuta Keajaiban dan kemudian Citra Dunia. Ternyata Marco Polo itu juga pernah cerita, dia ketemu dengan buah kelapa yang mungkin di Eropa dulu belum ada buah kelapa, dan katanya ini buah kacang sebesar kepala. Dan orang-orang nggak percaya kok ada buah kacang sebesar kepala. Ternyata setelah berapa tahun kemudian ternyata itu kelapa. Jadi dianggapnya itu buah kacang gitu sebesar kepala orang. Ternyata itu kelapa. Kemudian juga ada keajaiban yang lain, katanya ada ular ya yang panjangnya sekian kaki orang dewasa. Ternyata di situ buaya. Ternyata buaya dengan kelapa itu asal mulanya itu dari Asia, dari negara-negara termasuk Indonesia. Waktu Marco Polo mungkin berada di Asia dan menemukan itu. Sayangnya setelah dia meninggal, satu orang pun juga ternyata nggak percaya. Dan ini Ibu temukan di sebuah buku berkaitan dengan buku rohani. Mungkin kalau kalian beragama, kemudian kalian juga mendengarkan khotbah romo, khotbah kiai, ustadz, itu akan ada akhir dunia, kemudian kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita buat. Nah itu kan kalau belum meninggal, belum sampai ke tahap itu, mungkin orang nggak percaya. Nah mungkin juga mungkin Marco Polo nggak ada yang percaya karena belum mengalami itu. Itu bisa diambil refleksinya seperti itu. Kemudian faktor pendorong yang lain adalah perkembangannya ilmu pengetahuan. Nah waktu itu ditemukan kompas, ditemukan alat pembuat perahu ya, sehingga mereka itu bisa mengarungi samudra, mengelilingi dunia dengan alat-alat seperti itu. Dan juga di situ ada membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah ini kalau kalian juga dulu belajar fisika tentang bumi itu bulat, teorinya Kopernikus ya kan.
Kemudian ada teori-teori yang lain yang mengatakan bumi itu bulat dan mereka akan membuktikan benar nggak bumi itu bulat. Kalau kamu juga dulu belajar di SD itu ada gambar-gambar kalau dari jarak jauh kapal itu terlihat awalnya hanya tiang benderanya ya, lama-lama kapalnya itu. Nah, berarti dari teori itu kan bisa mengamati, oh ternyata kapal itu kalau datang tidak langsung terlihat keseluruhan, tapi dari mulai benderanya dulu lama-lama baru kapal yang terlihat kapal utuh gitu ya. Kemudian juga ada jiwa petualang ya. Mungkin juga seperti tadi Ibu contohkan seorang Marco Polo ya, keliling-keliling dunia dan itu membutuhkan waktu nggak sebulan 2 bulan bahkan bertahun-tahun. Mungkin juga mereka pengen tahu ada dunia lain sehingga ada jiwa petualangan di situ. Kemudian ada jatuhnya Konstantinopel. Tahu Konstantinopel? Ini adalah sebuah kota ya, sebuah kota di daerah Eropa sana karena waktu Italia masih bentuk kerajaan itu ada dibagi dua, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Nah, Romawi Barat itu ibu kotanya Roma, Romawi Timur ibu kotanya Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini dulu milik Eropa. Nah, kemudian pada saat terjadi ya mungkin dalam agama itu ada istilah perang salib gitu ya. Nah, itu terjadi perang antara Turki dengan bangsa-bangsa Eropa, khususnya yang Romawi Timur ini. Akhirnya kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki. Sampai sekarang kota itu mungkin kalau kalian lihat di peta nggak ada ya, nggak ada kota Konstantinopel karena kota itu sudah berganti nama menjadi apa? Ada yang tahu kota apa? Kota itu namanya kota Istanbul. Ya, jadi jatuhnya Konstantinopel itu mempengaruhi bangsa Eropa yang awalnya berdagang melalui kota itu karena direbut oleh Turki yang identik dengan Islam. Akhirnya orang-orang Eropa mencari sendiri jalur perdagangan yang lain, tidak lagi melalui Konstantinopel. Kemudian yang terakhir itu mencari sumber rempah-rempah. Kalian tahu sendiri rempah-rempah? Kalau ada bumbu dapur, ada minuman yang mungkin di Eropa sana harganya sangat tinggi. Maka untuk mencari harga yang rendah, kemudian juga mencari sumber yang banyak, akhirnya orang Eropa beramai-ramai mencari sumber rempah-rempah. Dan ternyata Indonesia sendiri pun sebagai penghasil rempah-rempah itu, maka orang-orang Eropa juga akhirnya datang ke Indonesia. Itu dari beberapa faktor yang mendorong kenapa bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Ya, kita lanjutkan sebagai pelopor bangsa-bangsa yang menjelajahi samudra. Yang pertama itu adalah bangsa Portugis, kemudian yang kedua bangsa Spanyol, yang ketiga bangsa Belanda, dan yang keempat adalah bangsa Inggris. Nah, dari bangsa-bangsa itu setelah mereka sampai ke Indonesia, misalnya akhirnya mereka juga nanti melakukan imperialisme. Dan tujuan dari imperialisme itu ada istilah 3G. Yang pertama itu glory, itu adalah mencari kejayaan. Kemudian yang kedua gold, itu mencari kekayaan. Dan yang terakhir adalah gospel, itu adalah menyebarkan agama. Nah, kemudian karena sudah ada slide yang tadi tentang bangsa barat yang melakukan penjelajahan samudra, nah Ibu membahas berkaitan dengan bangsa Portugis. Untuk penjelajahan bangsa Portugis tahun 1509 itu Portugis mendarat di Kalkut, India. Kemudian tahun 1511 itu mendarat di Selat Malaka, kemudian menguasai Malaka, dan tahun 1512 mendarat di Tidore. Ya, kita akan mengenal tokoh-tokoh penjelajahan samudra dari bangsa Portugis. Yang pertama itu ada tokoh, lihat gambarnya ya, di situ ada nama Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias ini dari Portugis, dia berlayar sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada tokoh Alfonso de Albuquerque yang sampai ke Selat Malaka, Indonesia. Kita mau melihat ya salah satu tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari Portugis, tadi sudah ada gambarnya ya, itu adalah Bartolomeus Dias. Mudah-mudahan kalian juga di rumah ada peta dunia ya. Silahkan dibuka peta dunianya, kemudian di situ Bartolomeus Dias itu berasal dari Portugis dan melakukan perjalanan menjelajahi samudra sampai mengelilingi benua Afrika. Dan di ujung benua Afrika itu ada yang namanya Tanjung Harapan.
Kita lanjutkan dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Seperti juga sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa bangsa Spanyol sampai ke Indonesia itu dipimpin oleh Juan Sebastian de Cano. Tahun 1521, Spanyol mendarat di Tidore, di Maluku. Kemudian tahun 1529, karena juga Portugis berada di Maluku, maka Spanyol dengan Portugis itu ada clash ya, ada konflik, dan nanti diselesaikan dengan melalui perjanjian Saragossa, di mana perjanjian itu akhirnya Portugis harus tetap berdagang di Maluku, sedangkan Spanyol harus keluar dari Maluku, meninggalkan Maluku, dan akhirnya menetap di Filipina. Oke, setelah tadi kalian mengenal tokoh penjelajahan samudra dari Portugis, kita lanjutkan tokoh perjalanan samudra yang berasal dari Spanyol. Salah satunya bernama Christophorus Columbus. Kalau kalian lihat profilnya, itulah foto dari Christophorus Columbus. Dan perjalanan ini itu adalah perjalanan yang melegenda karena Christophorus Columbus mampu membuktikan bahwa berlayar melewati Samudra Atlantik, pada samudra itu sangat luas ya, itu tidak jatuh atau dalam arti aman. Dan beliau sebenarnya adalah penemu benua Amerika. Tetapi nama Amerika itu bukan berasal dari nama Columbus ya, tetapi dari nama salah satu tokoh, namanya adalah Amerigo Vespucci. Maka sebagai pengenalan nama Amerika, dari nama Amerigo itulah yang diambil, bukan nama Columbus. Maka kita juga tidak mengenal yang namanya benua Columbus. Harusnya Columbus ya yang diberi anugerah nama itu, tetapi keberuntungan dari Amerigo Vespucci, nama Amerigo diambil menjadi nama benua Amerika. Kalau kalian tadi sudah mengenal perjalanan Bartolomeus dari Portugis, maka di sini ada peta dunia juga menunjukkan perjalanan Columbus, tokoh dari negara Spanyol. Nah, kalian lihat di situ ada negara Spanyol ya, Spain. Nah, itu Spanyol, kemudian ya perjalanan Columbus diteruskan sampai ke Amerika Selatan, kemudian ada Amerika Utara, kemudian di situ juga ada Samudra Pasifik ya. Jadi sebenarnya perjalanan Columbus itu difokuskan ke negara bagian-bagian dari Amerika. Jadi selama ini kalau kalian hanya tahu Amerika Serikat, ternyata Amerika itu dibagi dua, ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Jadi kalau Amerika Utara itu ya itulah ada di situ negara Kanada, negara Amerika Serikat. Nah, kemudian kalau yang Amerika Selatan di situ ada Meksiko, ada Brasil. Nah, kemudian ternyata di situ ada nanti yang namanya Puerto Rico ya, itu juga ditemukan oleh Columbus. Ada juga nanti nama Kepulauan Bahama. Nah, di sini ada cerita menarik juga karena apa? Columbus itu waktu mendarat di Kepulauan Bahama itu disangka mendaratnya di negara India. Maka Columbus menyebut orang-orang asli di sana dengan sebutan orang Indian. Kita lanjutkan lagi tokoh penjelajahan samudra yang lain yang berasal dari Spanyol yang bernama Ferdinand Magelhanes. Nah, kalau kalian juga perhatikan itu foto dari tokoh Ferdinand Magelhanes. Nah, tokoh Magelhanes ini juga membuktikan bahwa bumi ini bulat, dan waktu Magelhanes sampai di Filipina, sayang terbunuh oleh penduduk asli di Filipina. Maka nanti perjalanan Spanyol ke Indonesia diteruskan oleh Juan Sebastian de Cano. Kalau kalian tadi sudah mengenal tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari Portugis, yang juga berasal dari Spanyol, ada Columbus, ada Ferdinand Magelhanes. Nah, kalian juga melihat di sini ada peta dunia yang menggambarkan perjalanan Magelhanes menuju ke Filipina. Jadi dari bukti-bukti sejarah dinyatakan bahwa Magelhanes ini adalah orang yang bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan untuk itu nama Magelhanes dijadikan salah satu nama selat yang dekat dengan Samudra India. Untuk materi hari ini, Ibu rasa cukup, dan kalian juga pasti melihat rute-rute perjalanan para penjajah samudra yang bisa keliling-keliling dunia. Maka di situ mudah-mudahan ya kalian suatu saat bisa keliling dunia seperti mereka. Dan sekali lagi untuk materi kita, kalau kalian juga ingin
mendokumenkan materi ini. Kalian bisa masukkan ke file atau nanti juga bisa di print atau kalian bisa catat di catatan. Nah, kemudian juga nanti ada beberapa tugas yang akan Ibu beri. Maka dari materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Tuhan memberkati kita, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.